Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Diaurahman dari kelas KM4306. Nah, pada kesempatan kali ini, grup saya ingin menjelaskan tentang groupthink. So, first of all, kita harus tahu dulu nih, makna dari kata groupthink itu sendiri. Kalau menurut Irving Janis, groupthink itu adalah suatu proses pertimbangan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terpadu ketika mereka mempunyai suatu keinginan akan kesepakatan, tetapi melampaui suatu motivasi atau mengesampingkan motivasi demi menilai suatu rencana tindakan yang ada. Nama saya Angela Jengatika Zara dan saya akan menjelaskan mengenai 3 asumsi groupthink. Yang pertama, terdapat kondisi-kondisi di dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas tinggi. Yang kedua, pemecahan masalah kelompok pada intinya merupakan proses yang terpadu. Dan yang ketiga, kelompok dan pengambilan keputusan oleh kelompok seringkali bersifat kompleks. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Ananta Zonanto dan di sini saya akan menjelaskan tentang 6 faktor terbentuknya groupthink. Yang pertama adalah kohesivitas kelompok. Yang kedua adalah isolasi kelompok. Yang ketiga adalah kurangnya kepemimpinan imparsial. Yang keempat adalah kurangnya prosedur pengambilan keputusan. Yang kelima adalah homogenitas latar belakang. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah tekanan kelompok. Sekian penjelasan tentang faktor terbentuknya groupthink dalam suatu kelompok dari saya. Kurang lebihnya, terima kasih. Halo, nama aku Aulia Rizkia, aku dari KM4306. Di sini aku akan menjelaskan tentang gejala-gejala groupthink. Gejala groupthink itu ada 3, yaitu 1. Penilaian berlebihan terhadap kelompok. Anggota yang memiliki gejala groupthink akan berpikir atau mempunyai persepsi bahwa kelompoknya lebih baik daripada kelompok lain, dan ia akan berpikir bahwa kelompok lain adalah negatif. Kedua, ketertutupan pikiran. Orang yang terlibat groupthink tidak akan mau menerima saran atau kritik dari kelompok lain. Yang ketiga, tekanan dalam keseragaman. Anggota groupthink mengharuskan bahwa semua anggotanya itu harus sama. Tidak ada yang boleh berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Lufan Wagas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fenomena groupthink. Meledaknya pesawat ruang angkasa Challenger, padahal salah satu mekanisnya sudah paham kalau ada yang tidak beres dengan pesawat tersebut sebelum diadakan peluncuran, tetapi karena kepala mekanik sudah mengatakan bahwa pesawat dalam kondisi siap luncur dalam kondisi yang baik, maka para anggota dan mekaniknya harus menjalankan tugasnya. Dan pada akhirnya pesawat itu meledak di angkasa yang menewaskan seluruh anggota awak tersebut. Namun para mekanik tetap membela kelompoknya dengan alasan bahwa suatu kecelakaan merupakan hal yang lumrah jika tidak ada pihak yang salah, namun tentunya pengakuan mereka dianggap demikian oleh masyarakat sejauh media massa memberitahukan sesuai dengan alasan seluruh mekanik tersebut. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Al-Athar. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengatasi groupthink. Menurut Janis, pemimpin kelompok menunda penilaian, mendorong munculnya berbagai kritik atas program atau keputusan yang diusulkan, mengundang ahli-ahli dari kelompok luar, menugaskan 1 atau 2 orang anggota untuk menjadi devil's advocate guna menentang pendapat mayoritas. Mereka sebenarnya setuju dengan pendapat itu, dan kelompok harus membuat keputusan-keputusan secara bertahap dan tidak sekaligus. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Raina. Di sini aku akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari groupthink. Dampak positif dari groupthink yaitu ada tugas dan tanggung jawab pucuk pimpinan menjadi lebih ringan dan mudah. Tanggung jawab dalam hal ini terutama dalam tanggung jawab moral. Yang kedua, pemikiran oleh beberapa orang akan lebih baik hasilnya dibanding dengan pemikiran sendiri. Yang ketiga, kerjasama di antara pimpinan menjadi lebih baik karena adanya rasa tanggung jawab bersama dalam bentuk keputusan kelompok.
Dan yang terakhir, pertimbangan menjadi lebih matang. Namun, selain dampak positif, groupthink juga membawa dampak negatif. Yang pertama, diskusi amat terbatas pada beberapa alternatif keputusan saja. Yang kedua, pemecahan masalah sejak semula sudah cenderung dipilih, tidak lagi dievaluasi atau dikaji ulang. Yang ketiga, tidak pernah mencari atau meminta pendapat para ahli di bidangnya. Dan yang terakhir, sasaran kebijakan tidak disurvei dengan lengkap dan sempurna. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.